pada SMA Negeri 14 Guru Selatan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan Mira pada model pembelajaran problem-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semua. Dan pagi ini semua dalam keadaan baik-baik saja? Ya, Bu. Sehat-sehat semua? Ya, Bu. Alhamdulillah, karena semua sehat dan baik-baik saja, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Ibu mempersilakan hadiah untuk membawa kita dalam doa di pagi hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini. Ibu, mari kita bersama dengan agama dan kita Problem-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semua. Dan pagi ini semua dalam keadaan baik-baik saja? Ya, Bu. Sehat-sehat? Ya, Bu. Wulandari Seknun, Hadir, Bu. Delsi Wanci, Hadir, Bu. Dion Loilatu, Hidayat Leuli, Hadir, Bu. Asti, Hadir, Bu. Marwan, Hadir, Bu. Sadia, Hadir, Bu. Hadia, Hadir, Bu. Nirmala, Hadir, Bu. Nirmala Lesrasa. Hadir, Bu. Oke, kalian masih semangat kan kebenaran pembelajaran? Ya, Bu. Di pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian itu harus aktif. Ketika kalian aktif, Ibu akan memberikan kalian nilai tambahan sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi kalian dalam pembelajaran ini. Semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, kalian perhatikan video berikut. Setelah menyimak video tadi, Ibu juga akan menampilkan beberapa gambar yang harus kalian simak atau kalian perhatikan. Ini adalah gambar pertama. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Ini adalah gambar kedua. Kemudian gambar ketiga. Gambar pertama itu tentang apa? Gambar kedua? Gambar yang ketiga? Oke. Dari tayangan video tadi dan juga gambar, kira-kira siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Oke, baik. Siapa lagi kita akan belajar tentang apa? Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hak asasi manusia dengan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita akan bahas 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Siap? Siap, Bu. Kanan, apakah kelompok sudah terbentuk? Sudah, Bu. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Nirmala. Oke, kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Hadia, Bu. Hadia. Kelompok 3 siapa ketua kelompoknya? Iya, Bu. Oke, sekarang kalian masing-masing ketua kelompok silakan mengambil buku paket dan juga LKPD serta bahan ajar yang sudah Ibu siapkan.
Kalau LKPD dan Ban Aja sudah ada di tangan kalian masing-masing, kalian ibu minta tolong perhatikan video berikut. Simak dengan bersama. Setelah menyaksikan tayangan tadi, kalian masing-masing akan mendeskripsikan pengertian hak dan kewajiban pada lembaran kerja yang sudah berada di tangan kalian. Ya, Bu. Selanjutnya, kalian akan membahas dua masalah. Dua masalah yang akan kalian bahas. Setelah itu, mencari informasi sebanyak mungkin tentang masalah tersebut dan kita akan berdiskusi. Kalian sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Nah, masalah pertama yang akan kalian identifikasi yaitu kalian akan melihat bagaimana sikap positif yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan menulisnya di dalam tabel, kemudian kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Yang kedua adalah kalian akan menemukan, mencari dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kalian boleh cari informasi tersebut di buku, bahan ajar, maupun internet sebagai sumber rujukan terhadap permasalahan yang Ibu berikan kepada kalian. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1. Di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Pertama, hormat, menghormati dan bekerja sama antara umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tegang rasa kepada orang lain. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain.
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, peristiwa Tanjung Priok. Kedua, kasus terbunuhnya Marusina. Pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kelompok 1. Bagaimana penerapan sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila ketiga? Saya Bu. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM yang telah kelompok 1 sebutkan tadi? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang benar-benar yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia bergantung pada kondisi pelanggaran itu. Apakah kategori berat atau biasa? Apabila termasuk dalam penyelenggaraan kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun apabila penyelenggara merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Maka kelompok 2 dan 3 puas. Terima kasih atas jawabannya, kami puas. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya belum puas dan saya ingin bertanya, bagaimana upaya pemajuan HAM yang telah dilakukan Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab upaya pemajuan HAM yang telah dilakukan di Indonesia antara lain masuknya Indonesia dalam keanggotaan Komisi HAM PBB tahun 1991. Selanjutnya melalui berbagai macam institusi seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Demikianlah hasil presentasi kami terhadap. Oke, berikan aplaus. Baik anak-anak, diskusi telah berakhir. Jadi, dari hasil diskusi tadi dan pembelajaran kita, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pertemuan kita di saat ini? Oke. Dari hasil pembelajaran tadi, saya bersimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal dalam arti tidak mengenal batas-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Sekalian hasil kesimpulan disampaikan oleh Nirmala, kita beri tepuk tangan. Dari hasil pembelajaran tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak ia lahir. Hak asasi manusia tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Ya. Jadi jika hak asasi itu dilanggar, maka kita menyebutnya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga apa yang tadi kita lakukan bersama kalian bisa mengerti dan memahami. Ya, oke, kita punya tugas untuk minggu depan. Kalian kerjakan di halaman 83. Oke, yang tadi kalian sudah kerjakan, boleh kalian kumpulkan ke depan. Ayo.
pembelajaran kita di hari ini. Semoga pembelajaran kita berkesan dan bermakna buat kalian.